mati untuk menang. Matius 27 ayat 50 sampai 52. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Yesus mati, iblis tidak senang, karena kematiannya mematahkan kuasa iblis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Iblis senang jika engkau sibuk bekerja, sibuk belajar, dan sibuk pelayanan di gereja, hingga jangan sampai engkau berdoa lebih dari 30 menit satu hari. Iblis senang dan tenang-tenang saja engkau memimpin doa di gereja, tetapi jangan sampai engkau memimpin doa di rumah. Iblis senang engkau merawat tubuh jasmani dengan berolahraga, tetapi tidak merawat rohmu dengan membaca firman setiap hari. Iblis senang engkau berbahagia di luar rumahmu, lalu dia terus berupaya agar engkau tidak berbahagia di dalam rumah. Iblis tenang-tenang saja engkau membangun gereja, tetapi jangan sampai engkau setia. Iblis paling takut kepada orang yang setia. Dia akan pakai masalah ekonomi atau apapun untuk membuat engkau tidak setia. Iblis senang engkau mengurus rumahmu dan anak-anakmu, tapi iblis benci jika firman dibacakan di rumah kepada anak-anak. Banyak sahabatmu di luar rumah. Iblis senang engkau banyak sahabat, tetapi dia tidak berhenti membuat engkau bertengkar dan tidak mampu mengasihi orang-orang di dalam rumahmu. Jadi, apakah iblis menyeramkan? Tidak. Tampilan iblis malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis tidak tampil mengerikan. Iblis tampil menggiurkan. Iblis tidak tampil menyeramkan. Iblis tampil dalam sosok yang menggoda, bahkan mempesona. Iblis tidak menawarkan maut. Iblis menawarkan kenikmatan yang ujungnya penyesalan. Iblis tidak pernah memberi engkau racun, melainkan ia memberikan madu yang mematikan. Iblis tidak menawarkan engkau kemiskinan, melainkan terus mengecoh tujuan hidupmu dengan menawarkan kemakmuran dan keberhasilan, hingga engkau terus berputar-putar tidak sampai pada tujuan hidupmu. Iblis memberi semangat, engkau bekerja keras, mengorbankan segalanya, sampai engkau jatuh, sakit, terpuruk, dan tidak mampu untuk bangkit kembali. Iblis tidak ingin engkau cepat mati, karena iblis ingin menikmati setiap detik penderitaan manusia. Iblis pun memakai dan mengutip firman Allah, sehingga manusia tidak dapat membedakan yang dijalani adalah jalan-jalan yang sepertinya sesuai Alkitab. Tetapi Yesus, Yesaya 53 ayat 3-5, tetapi Yesus, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam
oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus mati untuk menang. Yesus mati untuk menang terhadap kutuk, sehingga kita yang percaya menang dan bebas dari kutuk-kutuk dosa. Yesus mati untuk menang terhadap penyakit, sehingga sakit penyakit kita dapat disembuhkannya. Yesus mati untuk menang atas kematian akibat pemberontakan dan kejahatan manusia, sehingga kita luput dari kematian kekal dan beroleh keselamatan kekal. Yesus mati untuk menanggung kesengsaraan, sehingga orang yang hidup di dalam Yesus akan sanggup dan menang melewati penderitaan di dunia. Karena Yesus mati, Dia sekaligus memenangkan kuasa maut. Karena Yesus mati, kita menerima kemenangan dan kehidupan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya pada hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.